Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Nurjaman. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan membahas tentang konsep dan jenis-jenis koperasi yang akan disampaikan oleh Najwa, Anissa Yolanti, Anissa Ajahra, dan juga Risma Rahma. Oke, tanpa lama-lama, mari kita simak video penjelasannya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum yang kegiatannya berlandaskan pada prinsip kekeluargaan sebagai gerakan ekonomi rakyat. Artinya, koperasi dijalankan secara bersama-sama dengan menggunakan semangat kebersamaan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya. Baik, selanjutnya ada prinsip koperasi. Prinsip koperasi tentunya adalah langkah awal atau pegangan utama sebelum kita menjalankan sebuah koperasi. Nah, prinsip koperasi yang pertama itu ada koperasi ini sifatnya sukarela dan terbuka, sehingga tidak ada keterpaksaan untuk anggotanya. Lalu yang kedua, koperasi dikelola dengan demokratis, artinya anggotanya memiliki hak suara yang sama. Lalu yang ketiga, koperasi ini membagi keuntungannya secara adil dan merata kepada para anggotanya yang berperan sekaligus berpartisipasi. Dan yang terakhir, prinsip koperasi itu kemandirian, di mana koperasi dijalankan dan dikembangkan oleh anggotanya. Lalu setelah itu ada landasan hukum koperasi. Tentunya koperasi tidak berjalan tanpa adanya peraturan. Landasan hukum koperasi ada pada dasar hukum di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan bahwasanya koperasi adalah perekonomian berbasis kekeluargaan. Selain itu juga ada aturan khusus mengenai koperasi, ada pada UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Sempat ada UU nomor 17 tahun 2012, namun UU tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan tidak sesuai dengan UUD 1945. Sehingga sekarang koperasi kembali berpedoman kepada UU nomor 25 tahun 1992 serta mengikuti aturan dan keputusan dari menteri terkait. Sekian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis koperasi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, jenis-jenis koperasi ini dibedakan berdasarkan atas kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya loh. Nah, jenis-jenis koperasi ini meliputi yang pertama ada koperasi simpan pinjam. Koperasi ini menyediakan layanan pinjaman, tabungan dengan proses jauh lebih mudah dan bunganya juga ringan. Yang kedua ada koperasi konsumen. Koperasi ini menyediakan barang kebutuhan sehari-hari, mirip dengan toko namun dengan harga yang lebih terjangkau lagi. Yang ketiga ada koperasi produsen, di mana koperasi ini membantu anggotanya yang menghasilkan produk seperti petani, peternak, terutama dalam pemasaran dan penyediaan sarana produksi. Yang keempat ada koperasi serba usaha, di mana sesuai dengan namanya, koperasi ini bergerak di berbagai jenis usaha sekaligus, mulai dari perdagangan hingga simpan pinjam juga. Nah, yang terakhir ada koperasi jasa, di mana koperasi ini fokus pada layanan jasa seperti transportasi, contohnya bengkel, dan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur organisasi koperasi. Seperti yang sudah ditampilkan dalam bagian struktur organisasi koperasi ini, terdiri dari rapat anggota, di mana rapat anggota ini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Yang kedua ada pengurus, yaitu yang menjalankan kegiatan koperasinya. Yang ketiga ada pengawas, yaitu orang yang mengawasi kegiatan koperasi agar berjalan dengan lancar dan tertib sesuai dengan aturan dan tujuan bersama.
Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam koperasi. Seluruh anggota yang telah melaksanakan kewajibannya berhak untuk memperoleh haknya, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, dalam koperasi, seluruh anggota dituntut untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban sebelum menuntut hak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 20 Ayat 1, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap anggota koperasi. Kewajiban pertama, seluruh anggota wajib menaati ADART dan rapat anggota. Tujuannya adalah agar koperasi berjalan secara tertib dan efektif, baik dalam organisasi maupun kegiatan usaha. Selain itu, rapat anggota juga bersifat mengikat karena rapat anggota ini adalah memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Kewajiban kedua yaitu ikut berpartisipasi dalam kegiatan usaha. Bisa diwujudkan melalui penyertaan modal, baik itu simpanan wajib maupun simpanan pokok. Dan yang kewajiban ketiga yaitu menjaga dan mengembangkan kebersamaan melalui asas kekeluargaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4, koperasi berperan dalam membangun serta ekonomi dan potensi masyarakat secara umum dan anggota koperasi tersebut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Nah, mengacu pada peranan tersebut, koperasi memberikan kontribusinya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah melalui penyediaan akses permodalan bagi masyarakat dan UMKM yang memiliki kesulitan dalam mengakses atau menjangkau lembaga keuangan formal selama ini. Dengan adanya koperasi, anggota juga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui pengelolaan usaha atau UMKM tersebut dapat diterima secara bersama. Nah, kesimpulannya adalah koperasi merupakan badan usaha yang berasaskan kekeluargaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Nah, koperasi ini juga dijalankan berdasarkan prinsip dan landasan hukum yang jelas serta struktur organisasi yang demokratis. Nah, dalam peran tersebut, koperasi menjadi salah satu penggerak penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.